Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-halimil karimil sattar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadatan tunjina min jami' a'malil kuffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Masjid Pak Hasbi, beliau ada hadir. Kemudian lagi yang saya hormati seluruh jajaran pengurus masjid. Kemudian yang saya hormati delas majlis para alim ulama, para asatid, para imam, Ustadz Nurdin, Ustadz Ali, semuanya, ayahanda semuanya, tanpa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berkisah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Ayah, beliau sangat sayang kepada kita. Ada 7 bukti yang akan kita bicarakan. 7 bukti bahwa beliau sangat mencintai kita. Harapannya dengan mendengarkan ini nanti kita dapat merenung betapa dahsyatnya cinta beliau kepada kita, agar kita lebih mencintai beliau. Saya tidak berpanjang kalam. Bukti yang pertama dari 7 bukti bahwa beliau mencintai kita, betapa dahsyatnya cinta beliau kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan hidup di dalam kondisi miskin, dalam kondisi yang sangat miskin, dan memang beliau berdoa, ya. Yang doa ini mungkin kita tidak mau mengamalkan. Beliau itu hidup dalam kondisi miskin. Allahumma ahyina miskinan, kata beliau, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitna miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal qiyamah ma'a jumratil masakin, dan nanti Allah bangkitkan aku, bariskan aku kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Ada di sini yang mau mengamalkan doa ini? Nanti saya tulis nanti. Kalau mau ketemu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Nah, dalam kondisi miskin seperti ini, tapi Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidur di pelepah daun korma. Di atas pelepah daun korma itu, ayah. Dalam tari disebutkan sampai membekas di pipi beliau, membekas di belakang beliau. Membekas, saya. Ada bekas pelepah daun kurma itu kalau beliau berbaring. Disebutkan juga beliau menganjarkan batu untuk menahan rasa lapar. Kita sudah sebutkan tadi bahwa Allah sangat mencintai Rasulullah. Allah sampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apa yang membuat hatimu ridho, Allah akan berikan. Pasti Allah akan berikan
sesuatu yang membuat engkau senang, sesuatu yang membuat engkau puas. Yu'tika fi'il mudhari, akan diberikan secara berkesinambungan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan berikan kepadamu. Dan di sini tidak disebutkan maf'ul bih yang akan diberikan. Apa objek yang akan diberikan itu apa? Tapi minta. Minta saja Allah akan berikan. Mau jadi raja, mau jadi orang kaya, mau apa minta. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, izan ya Rabbi la ardo wa min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan ridho, tidak akan puas kalau ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Jika ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka, aku tidak akan ridho. Ini bukti beliau cinta kepada kita. Kalau ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka, aku tidak akan ridho, kata Rasulullah SAW. Tidak akan senang. Ini bukti yang pertama beliau cinta kepada kita. Bukti yang kedua beliau cinta kepada kita. Ketika akan tepat pada hari Senin, sebagaimana beliau dilahirkan, juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ini hari yang unik bagi Rasulullah SAW. Qadar Allah, takdir Allah. Hari itu beliau dilahirkan, hari itu beliau dihijrahkan, hari itu pula beliau diwafatkan. Jika kita buka dalam tarikh ayah, ini adalah hal yang unik untuk baginda Rasulullah SAW. Nah, Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel dan malaikat Jibril. Jibril, Israel, turun kau ke alam dunia ala suratil insan, dalam bentuk manusia, jemput ruh kekasihku Muhammad. Maka turunlah. Ada riwayat menyebutkan malaikat Israel menemui Rasulullah, malaikat Jibril tidak sanggup sehingga beliau bertahan di langit dunia. Tapi untuk ini perintah Allah, beliau temui. Dikatakan, kenapa aku tidak sanggup untuk melihat bagaimana kasihku ditarik ruhnya. Nah, ingin saya sampaikan, ketika turun ke langit dunia, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah SAW, Jibril, Israel telah sampai saat ajal? Iya ya Rasulullah. Tapi Allah berkirim salam kepadamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Jika kau ingin hidup lebih lama lagi, Allah akan kabulkan itu. Jika kau ingin umurmu lebih panjang lagi, Allah akan kabulkan itu. Tapi jika kau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri hidup ini, maka itulah yang akan terjadi. Kan memang sudah sampai saatnya. Rasulullah mengatakan, Rafiqul A'la, aku memilih berjumpa dengan Rabbku. Tapi sebelum ajal itu tiba, Rasulullah bertanya, akhbirni mali indallah minal karamah. Wahai Jibril, apabila memang telah sampai saat ajal itu, beritahu aku apa yang akan diberikan Allah untukku. Apa yang akan diberikan Allah untukku.
Kemuliaan apa yang diberikan Allah untukku? Oh, disampaikan oleh Jibril bahwa malaikat menanti kedatangan ruhnya, pintu langit dibuka. Bahkan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku telah mendengar Allah berfirman, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Surga diharamkan bagi seluruh nabi-nabi kecuali engkau masuk ke dalamnya lebih dahulu, wahai Muhammad. Surga diharamkan bagi nabi-nabi, itu kemuliaannya untukmu, kecuali engkau masuk ke dalam surga, baru boleh mereka memasukinya. Tiba-tiba Rasulullah SAW menangis. Beliau menangis, meneteskan air mata. Itu saya, wahai Jibril. Ya, itu Anda. Lalu beliau bertanya, kaifa ummati? Bagaimana umatku? Aku bahagia kalau mendengar berita itu, tapi umatku bagaimana? Umatku Jibril bagaimana? Ini bukti beliau cinta kita yang kedua. Beliau menanya perihal kita. Lalu Jibril mengatakan, aku pun mendengar Allah berfirman, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Aku pun mendengar Allah berfirman, kata malaikat Jibril, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi seluruh umat-umat kecuali umatmu masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Nah, ini kabar baiknya ya. Kita ini walaupun kita umat terakhir, tapi insya Allah kita masuk surga terlebih dahulu, baru umat yang lain boleh. Jadi kita ini akan dibariskan di padang mahsyar terlebih dahulu, akan dibangkitkan terlebih dahulu, akan dihisab terlebih dahulu, ditimbang di mizan terlebih dahulu, masuk surga lebih dahulu, masuk neraka juga lebih dahulu ayah. Jadi jangan mau enaknya aja. Ini umat ini subhan. Tapi Rasulullah gembira setelah menambah, karena kita duluan diproses. Ibarat suatu persidangan, kita duluan diprioritaskan duluan. Ibarat satu antrian, kita duluan. Ibarat satu kita menyelesaikan sesuatu, tapi kita diprioritaskan untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Sementara banyak yang lain, tapi kita lebih dahulu diutamakan. Ini bukti yang kedua. Beliau menanya perihal kita, lalu disampaikan oleh Jibril, oh tenang tentang umatmu. Bukti yang ketiga ayat. Bukti yang ketiga, di saat ruh itu dicabut berlahan ruh itu. Beliau ketika ruh beliau dicabut, Jibril tidak sanggup melihat kekasihnya. Itu yang saya sampaikan tadi, Jibril berpaling. Jibril, kata Rasulullah, kenapa kau palingkan wajahmu? Kenapa kau palingkan wajahmu? Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasihnya dicabut ruhnya seperti ini? Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika saat itu Sayyidatuna Fatimah mendekatkan telinganya ke bibir ayah, sang ayah, dan ucapan terakhir yang diucap oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ummati, ummati, as-salah, as-salah, an-nisa'i taqun nisa. Umatku, umatku, salat, salat. Wanita, lindungi kaum wanita. Wanita, lindungi kaum wanita. Memang agama ini sangat memuliakan wanita, ayah. Di dalam kitab suci kita ada surah An-Nisa.
Memang sangat mulia. Dalam Islam ini sangat mulia kan wanita. Sampai akhir hayat Rasulullah, beliau menyuruh kita memuliakan kaum wanita. Dan kalau kita memang membaca tarikh, sejarah, memang sebelum beliau diutus menjadi Rasul, kita baca di Jazirah Arab, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ketika mereka melahirkan anak perempuan. Itu kebanyakan mereka yang membunuh anak perempuannya. Kita baca dalam sejarah-sejarah, bahkan wanita dijadikan tumbal. Apabila kita nonton di televisi itu bagaimana di daerah Eropa ada juga perempuan yang diperdagangkan. Apabila kita baca buku The History of the Woman in the World, sejarah perempuan di muka bumi sebelum Rasulullah lahir, perempuan diperdagangkan, dimasukkan di atas pedati, lalu ditawarkan ke pasar-pasar. Kalau tidak laku di pasar, perempuan tadi ditawarkan ke lelaki-laki yang berjudi, laki-laki hidung belang. Begitu nasib perempuan di belahan dunia, di berbagai dunia. Nah, Rasulullah mengangkat harkat dan martabat perempuan tadi. Ma akraman nisa'il karim wa ma annakunna ila la'im. Tidaklah yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki itu memang mulia, dan tidaklah yang menghinakan perempuan kecuali laki-laki itu memang hina. As-salat, beliau memerintahkan kita solat, jaga solat. Solat sebagai umat Islam, ya kita jaga solat kita. Apalagi kita mengaku Islam. Saya Islam, wajar apabila solat. Apabila dulu saya tidak Islam, wajar apabila saya tak solat. Tapi kalau saya Islam, saya mesti solat. Jika saya tidak Islam, wajar apabila saya tak solat. Tapi kita ini ngaku Islam, kita masuk Islam. Ayah saya, Marudin El-Dasun, dia tak solat wajar, karena dia tidak Islam. Adik saya, Yohanes Legi, tak solat wajar, karena dia tidak Islam. Tapi kalau kita ini ngaku Islam, kita mesti sholat. Sholat pembeda antara kita dengan yang non-Islam. Nah, Rasulullah menekankan kita untuk sholat. Nah, bukti yang ketiga tadi ini nih, masuk ke kalimat yang beliau ucapkan tadi. Ummati, ummati, umatku, 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 kata Rasulullah. Beliau menyebut kita. Pemimpin mana ayah? Akhir hayatnya beliau mengenang kita. Umatku, umatku, umatku. Ini bukti beliau cinta kita. Masuk yang keempat. Beliau bukti cinta beliau kepada kita. Yang keempat, setelah dunia ini hancur, kiamat. Tahu kan kiamat? Kemarin kan sempat ada heboh tuh, tanggal 12 bulan 12 mau kiamat katanya. Rupanya ditunda. Rupanya tak jadi ya, tanggal 12 bulan 12 ya. 2019 rupanya ada corona saja, hingga masuk 2020. Setelah dunia ini hancur, kiamat sudah terjadi. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun diperintah. Jibril dan malaikat Mikail diperintah. Setelah dibangkitkan, diperintah untuk mencari makam Rasulullah SAW. Di mana makamnya Rasulullah? Jibril saat itu melihat kondisi sudah rata.
Sudah rata. Akhirnya Jibril bingung, mana ini? Mana makamnya Rasulullah? Jibril berdoa, ya Allah, bukakanlah kiranya bumi yang telah kau hamparkan ini, yang masih menyimpan jasadnya kekasihmu Muhammad. Akhirnya terbuka. Jibril Mikail pun datang ke sana. Mikail sebelah kiri, Jibril sebelah kanan. Rasulullah pun lalu dibangkitkan sambil mengusap-usap jenggot beliau. Beliau mengatakan, tahu ayah, apa kira-kira yang diucapkan Rasulullah itu? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Yang pertama kali ketika melihat Jibril, yang dia tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Jibril, hari apa gerangan ini? Jibril mengatakan, hadza ma wa'adur rahman. Hari ini hari yang dijanjikan oleh Tuhanmu. Hari ini hari yang dijanjikan. Rasulullah mengatakan hari kiamat? Ya. Hari kiamat telah usai dan kau pertama kali yang dibangkitkan. Nah, ini poin yang keempat, bukti beliau cinta kepada kita. Beliau mengatakan, jika memang hari ini hari kiamat Jibril, aina tarta ummati? Di mana kau tinggalkan umatku Jibril? Subhanallah. Subhanallah. Beliau tanya kita. Beliau tidak tanya, Jibril, mana Khadijah, mana Fatimah, mana Hasan Husain. Tapi beliau tanya kita semuanya, umatnya, semua yang menjadi umatnya. Beliau tanya, aina tarta ummati? Di mana kau tinggalkan umatku? Ini ada bukti bahwa Rasulullah cinta kepada kita. Beliau menanya kita, ayah, wajar kalau kita mencintai beliau ini. Beliau sangat cinta kepada kita. Di tengah-tengah kondisi saat itu yang sangat penting, beliau tanya kita, aina tarta ummati ya Jibril? Di mana kau tinggalkan umatku, hai Jibril? Kita merenung betapa dahsyatnya cinta beliau kepada kita. Masuk ayat yang kelima. Yang kelima, ketika kita berbaris di padang mahsyar, dahsyat. Ya Allah, ringankan hisab kami di padang mahsyar kelak ya Allah. Ayah, ketika itu ayah, keringat kita, masing-masing kita ini akan kita alami nanti. Ada orang yang keringatnya sampai ke tumitnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saat itu kita antri di padang mahsyar, kita minta, kita datang kepada kakek kita Nabi Adam. Kita minta tolong agar segera kita disidangkan, segera kita dihisab. Jangan menunggu lama lagi, kita mau segera persoalan ini cepat selesai. Matahari sangat dekat. Lalu kita datang kepada kakek kita Nabi Adam. Kita minta agar Allah segera melakukan proses hisab kepada kita. Datang kita kepada kakek kita Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basar. Wahai Adam, kau bapak moyangnya manusia. Isfa' lana ila rabbika. Beri syafaat kami, beri pertolongan kami. Tapi apa kata kakek kita Nabi Adam?
nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Aku pun ada persoalan yang aku hadapi. Dulu aku dilarang untuk mendekati pohon kuldi. Ada buah yang dilarang untuk aku makan. Jangankan untuk memakannya, mendekatinya pun tak boleh. Itu persoalan bagiku. Akhirnya kita datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Adam, izhabu ila ghairi, pergi kepada yang lain. Kita datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Allah Nuh, tolong kami, isfa'lana ila rabbika. Nabi Nuh pun mengatakan, tidak, pergi aja kepada yang lain. Izhabu ila ghairi. Lalu banyak lagi orang berbondong-bondong datang ke Nabi ini, datang ke Nabi itu. Akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang menawarkan untuk menolong kita. Umatku sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti beliau cinta kepada kita. Bahkan beliau sujud di bawah arsy. Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Irfa' ra'sak, angkat kepala Muhammad. Silakan kau beri syafaat kepada umatmu yang kau mau beri syafaat. Minta kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Ini bukti beliau cinta kepada kita. Beliau memanggil kita, beliau sujud kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ini yang kelima. Kita masuk yang keenam. Bukti yang keenam. Yang keenam, bukti beliau cinta kepada kita. Ayah, nanti kita ini akan lewat di atas sirat. Sirat, di bawahnya api neraka yang menyala. Kita lewat. Macam-macam orang lewat di situ, ayah. Bagi ayah yang senang di masjid ini, sering beribadah di masjid ini, nanti masjid ini akan menjadi kendaraan, insya Allah. Masjid ini akan ayah naiki nanti. Kita akan jumpa di masjid ini. Ini akan jadi kendaraan ayah nanti. Bukan kendaraan kita yang di luar itu, bukan. Yang senang bersedekah, sedekahnya akan membantu ia. Yang senang beribadah, ibadahnya akan membantu ia. Dan macam-macam orang lewat di atas sirat. Ada yang baru naik jatuh, ada yang ngesot, ada yang berlari, ada yang seperti kilat yang menyambar, blok, langsung nyampai kecepatan cahaya. Tergantung amalnya di dunia. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah, ini bukti cinta beliau kepada kita. Beliau tadah tangan beliau, beliau tadah tangan beliau. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan ya Allah, selamatkan, selamatkan umatku yang sedang bersirat. Selamatkan umatku ya Allah yang sedang melewati sirat. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Luar biasanya beliau cinta kepada kita. Bukti yang ketujuh, bukti yang terakhir beliau cinta kepada kita. Ketika berada di surga, beliau sudah berada di surga. Di surga itu serba ada. Apa saja yang diinginkan serba ada. Fasilitas surga lengkap. Allah memberikan tarbiyah, pelajaran kepada kita berapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu, Allah Maha tahu. Allah bertanya,
Kena melihat Rasulullah saat itu seperti orang gelisah, mondar-mandir ya dalam surga, mondar-mandir. Kalau bahasa Banjar, kesana kemari. Kalau bahasa kami Dayak Kahayan, Dayak Ngaju, kahetu kahete. Saya tidak tahu kalau bahasa kesana kemari, mondar mandir. Nah, ketika Rasulullah mondar mandir ini, Allah tanya, "Hai Muhammad, kenapa kau gelisah? Kenapa kau gelisah? Apa kurang fasilitas surga? Apa kurang fasilitas surga? Apa yang kau inginkan? Kenapa kau gelisah?" Ya Allah, lengkap fasilitas surga ya Allah. Lengkap. Lalu kenapa kau mondar-mandir? Aku gelisah karena aku ingin berjumpa umatku. Aku ingin berjumpa umatku. Karena berbeda-beda. Surga kita berbeda dengan Rasulullah. Tentu sangat berbeda ayah. Di antara kita berbeda, tapi mudah-mudahan surga kita semuanya VIP ayah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa hanya separuh yang mengaminkannya? Mudah-mudahan surga kita semua yang ada di sini yang mendengarkan, pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan acara ini juga, semua surganya adalah surga VIP. Nah, Rasulullah mengatakan, aku ingin menengok umatku. Ini bukti yang ketujuh, beliau cinta kepada kita. Di dalam surga yang serba nyaman fasilitasnya, yang serba luar biasa. Tentu bagi Nabi Muhammad SAW sungguh sangat luar biasa surga yang beliau nikmati. Tetapi beliau masih mondar-mandir, masih berpikir untuk ingin berjumpa dengan kita. Ayah, inilah 7 bukti betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong umat beliau. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad alladzi yaqra'una al-Qur'an wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa yasumuna shawma Ramadan wa yakuzuna al-bait al-haram wa yahmiluna ad-da'wata al-islamiyah li istidnat fil hayat al-islamiyah. Amin ya rabbal alamin.